semua, perkenalkan nama saya Nit Matasari dengan NPM A1G020004 dari kelas 2A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Bengkulu. Nah, di sini izinkan aku untuk sedikit membahas materi mengenai tujuan dan fungsi hukum. Sebelum kita masuk ke tujuan dan fungsi hukum, ada baiknya nih teman-teman untuk kita mengetahui apa sih hukum itu. Hukum dapat diartikan sebagai peraturan berupa norma dan sanksi yang diciptakan untuk mengatur tingkah laku manusia dengan tujuan untuk menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya tindak kejahatan. Indonesia merupakan negara hukum yang mengatur warga negaranya dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 1 ayat 3, yang dimana hukum menjadi keharusan dalam kehidupan bangsa dan negara karena hukum itu dapat menciptakan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Manusia memiliki sifat yang berkuasa, di mana mereka dapat berkehendak dan berbuat sesuai dengan keinginannya sendiri. Apabila keinginannya tersebut tidak dibatasi, maka manusia tersebut akan menjadi ancaman bagi manusia yang lainnya. Sehingga diciptakanlah hukum ini untuk membatasi ruang gerak manusia agar mereka tidak berbuat sesuai dengan kehendak dirinya sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke tujuan hukum. Di sini ada beberapa teori mengenai tujuan hukum. Yang pertama, ada Aristoteles dengan teori etis. Menurut teori ini, hukum bertujuan semata-mata untuk mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Yang kedua, ada Jeremy Bentham dengan teori utilitas. Di sini, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam bermasyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah memberikan kebahagiaan dan kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar. Yang ketiga, ada teori campuran. Menurut Mukhtar Kusumaatmadja, tujuan pokok yang pertama dari hukum adalah ketertiban, di mana kebutuhan dari ketertiban ini merupakan syarat pokok atau fundamental bagi masyarakat yang teratur. Nah, sampai sini teman-teman sudah paham kan apa itu hukum dan tujuan dari hukum? Sekarang kita masuk ke fungsi hukum. Di sini fungsi hukum yang pertama yaitu sebagai alat mengatur tata tertib hubungan masyarakat. Maksudnya di sini hukum memberi petunjuk terhadap apa yang boleh diperbuat dan mana yang tidak boleh diperbuat, sehingga semuanya berjalan dengan lancar, tertib dan teratur. Nah, sebagai contoh, ketika kita ingin menonton suatu film, ketika kita ingin membeli karcisnya itu, kita harus mengantri. Nah, kemudian ketika film atau pertunjukan tersebut telah selesai, kita keluar melewati jalan keluar yang telah ditentukan. Semuanya berjalan teratur dan tertib karena semua sama-sama mengerti dan mentaati peraturan yang telah ditentukan. Fungsi hukum yang kedua yaitu sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin. Nah, seperti kita ketahui, hukum ini memiliki ciri mengatur dan melarang. Kedua, hukum ini memiliki sifat yang mengikat. Nah, yang ketiga, hukum memiliki daya mengikat fisik dan psikologis. Nah, karena hal-hal tersebut itulah hukum dapat menciptakan keadilan dengan cara menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, sebagai contoh, ketika seseorang ada yang berhutang, maka orang tersebut wajib melunasi hutangnya. Karena disinilah perwujudan dari keadilan dari hukum. Nah,
Fungsi hukum yang ketiga yaitu sebagai sarana pembangunan. Di sini, hukum menjadi alat perubahan sosial dan menjadi acuan negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu di mana untuk menjadikan masyarakat lebih maju dan makmur. Keempat, yaitu sebagai fungsi kritis dan sebagai alat untuk menyelesaikan pertikaian. Nah, teman-teman, demikian penjelasan saya mengenai tujuan dan fungsi hukum. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan apabila ada kekurangan dan salah kata, saya mohon maaf. Di sini semangat nih teman-teman, kalau ada yang mau berbagi informasi atau memberi saran dan komentarnya kepada saya di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.